Segitu udah aku curangin. Sengaja aku tuker marjan jadi sunlight. Tetep aja tapi diminum-minum juga. Halo guys, karena film .design sudah tayang, waktunya kita buat prediksi cerita untuk part 12. Simak ya. Kisah cintanya kali ini lebih seru, jangan di-skip ya. Di belakang rumah Kona dan papanya keracunan minum sabun pencuci piring yang ternyata sudah diganti mamanya. Mereka kejang-kejang setelah meminumnya. Ini sih lebih ke cerita azab mokel kali ya. Hahaha, kasihan juga Kona dan papanya. Bu Koni pun menyusul mereka berdua di belakang. Dan ternyata benar saja mereka berdua sudah pingsan. Bu Koni pun sangat marah dengan tingkah laku mereka berdua. Bu Koni ngomelin Pak Badot dan Kona tanpa henti. Karena sudah keterlaluan, mereka pun diusir lagi, mumpung sudah nyuci baju. Bu Koni berpikir besok aja ditelepon kalau cuciannya sudah banyak. Akhirnya dalam keadaan pusing, Kona dan papanya pergi lagi. Kali ini mereka bingung mau kemana, karena hari masih sangat terang. Sekitar jam 2 siang, mereka pengen ke masjid lagi, tapi takutnya nggak ada orang. Sementara itu di rumah Bang Topan, mereka sudah pulang dari mencari takjil dan duduk di teras sambil ngobrol. Bang Topan bertanya banyak tentang kehidupan Dewi. Kenapa bisa sampai di sini? Dewi bercerita kalau dia pernah punya pacar yang akan menikahinya. Akan tetapi orang tua si cowok tidak setuju jika menikah dengan Dewi, yang sampai saat ini belum tahu alasannya. Kemudian, untuk menghilangkan perasaannya, Dewi pun ke rumah pamannya agar bisa melupakan mantannya. Karena dia tahu pamannya punya rumah kayu yang bagus di tengah hutan. Akan tetapi waktu sampai di rumah itu, ternyata hanya sisa kayu bakar saja. Kemudian, dia bertanya ke tetangga sekitar, kalau sekarang pamannya tinggal di gubuk tengah sawah, yang membuat Dewi tambah bahagia. Mendengar cerita Dewi, Bang Topan pun kasihan dengan kisah cintanya dan membiarkan Dewi tinggal di sini sampai kapanpun dia mau. Dewi pun sangat senang dan berterima kasih dengan Bang Topan. Di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba ada Neng Azizah datang ke gubuk itu. Dia membawa proposal yang katanya direvisi oleh abinya. Ketika sampai di situ, Neng Azizah sedikit kaget. Kok bisa ada cewek di sana bersama Bang Topan yang membuatnya patah hati? Karena seperti yang kita tahu, Neng Azizah punya perasaan khusus ke Bang Topan. Dia melihat Bang Topan sosok yang tepat untuk dijadikan suami. Pembawaannya dewasa dan cool. Awalnya, Neng Azizah malu untuk menyapa mereka karena sudah terlanjur cemburu. Akan tetapi karena perintah Abi, dia jadi memberanikan diri kepada Bang Topan bahwa dia datang ke sana untuk meminta tanda tangan lagi terkait proposal yang direvisi abinya. Neng Azizah mengatakan, maaf jika mengganggu. Lalu Bang Topan yang sudah mengerti maksud dari Neng Azizah, kemudian memperkenalkan Dewi kepada Neng Azizah. Setelah dikenalkan dan diceritakan asal-usul Dewi, Neng Azizah pun sedikit lega. Dia mengatakan kepada Bang Topan, tadi dipikir pacaran, tapi Bang Topan mengatakan bahwa Dewi sudah dianggap seperti saudara sendiri. Setelah memberikan proposal dan ditandatangani, Neng Azizah pun berterima kasih. Kemudian pamit karena proposalnya sudah ditunggu abinya untuk diantarkan ke Pak Lurah. Setelah Neng Azizah pergi, Dewi pun bertanya ke Bang Topan, siapa itu Neng Azizah? Dewi melihat Neng Azizah seperti cemburu. Lalu Bang Topan mengatakan bahwa dia adalah anak kiai yang rumahnya di dekat masjid. Dia anak yang patuh dan penurut. Kemudian Dewi berkata, apakah Bang Topan suka sama dia? Bang Topan pun mengatakan, tidak kok, cuman kalau mau mendekati Azizah, minimal ilmu agama harus tinggi, karena dia anak kiai. Sedangkan Bang Topan merasa belum pantas untuk Neng Azizah, karena ilmu agama tidak punya. Sholat pun baru belajar kemarin. Kemudian Dewi tersenyum mendengar perkataan Bang Topan. Nah sekarang kita geser dulu ke Pak Badot dan Kona. Bagaimana nasibnya? Pak Badot dan Kona akhirnya sampai ke masjid. Mereka merasa senang karena di sana sudah ada Pak Rungkat dan juga Peot yang sedang bersih-bersih. Setelah melihat mereka, Pak Rungkat pun kaget dan mengajak Pak Badot dan Kona untuk masuk ke masjid. Pak Rungkat merasa senang karena ada yang bantu bersih-bersih. Tapi Pak Badot bilang, bukan itu tujuannya ke sana. Dia hanya mencari tempat tinggal sementara. Akhirnya mereka berdua pun dipersilahkan masuk oleh Pak Rungkat. Saat mereka duduk, Pak Rungkat pun menanyakan maksud dan tujuan mereka ke sini.
apakah mau menyumbang atau mau sholat, tapi Pak Badot mengatakan mau tinggal dulu di masjid untuk sementara waktu. Mendengar itu, Pak Rungkat pun kaget. Bagaimana ceritanya kok mau tinggal di masjid? Lalu Pak Badot menceritakan kejadiannya kepada Pak Rungkat, bahwa mereka diusir karena ketahuan mokel oleh Bu Koni. Pak Badot yang mendengar itu pun kaget, lalu berkata, "Udah tua bukannya tobat, malah nggak puasa." Pak Rungkat berpesan kepada Pak Badot, kalau kita sudah tua, harus bisa puasa, apapun keadaannya, kecuali sakit parah. Pak Rungkat juga bilang, kalau ketahuan Pak Haji, bisa-bisa diceramahin sampai subuh. Dan Pak Rungkat juga mengatakan lagi, kalau mau tinggal di masjid, harus tetap puasa dan bantu bersih-bersih. Pak Badot pun langsung setuju. Nah guys, cukup sekian dulu ya, cerita prediksi atau cerita karangannya. Ya, ingat ini hanya cerita ngarang atau cerita ngasal. Cerita aslinya tetap di channel .design. Dan ini bukanlah cerita spoiler. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Ya, sampai jumpa besok dan tetap puasa karena sebentar lagi Lebaran. Dadah.